Shalom Bapak Ibu yang terkasih ya di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua terus ada dalam perlindungan Tuhan, semua juga karena anugerah Tuhan. Saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita, meneguhkan kita dalam segala langkah hidup kita. Firman Tuhan terambil hari ini dari Kolose pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi, aku pribadi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose, saudara. Ya, dan Rasul Paulus di sini berkata bahwa aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia. Laodikia itu sebuah kota yang terletak beberapa kilometer saja di sebelah barat kota Kolose, saudara. Jadi Laodikia ini termasuk salah satu gereja di Kolose, Dan mungkin gereja ini berdiri karena ada pelayanan dari Rasul Paulus di sana. Nah, ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya beberapa kali dia harus meninggalkan jemaat, dia berkeliling saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ketika dia di penjara pun dia tidak ada lagi di sana. Dia menulis surat ini, dia bilang, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang aku lakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga di Laodikia bahwa perjuangannya itu untuk membangun jemaat ini itu berat, saudara, selama dia bekerja untuk Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, memang seringkali kami diperhadapkan dengan perjuangan yang berat. Dan kadang jemaat itu nggak tahu, dan bahkan ada yang tidak mau tahu, makanya saya mau beritahu hari ini, saudara, pelayanan itu tidak mudah. Ada perjuangan yang harus kita lakukan, untuk terus, bahkan saya pun untuk melayani di media ini, di YouTube ini juga tidak mudah. Harus ada komitmen, ketekunan. Sekalipun saya sakit, saya harus tetap syuting, tetapi itulah harga yang harus dibayar. Rasul Paulus bilang, aku ingin supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Mungkin sebuah tujuan kenapa Rasul Paulus bilang, aku ingin supaya kamu tahu aku ini berjuang dengan berat, agar jemaat itu tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Seringkali hamba-hamba Tuhan itu sudah berjuang dengan keras, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman. Tapi kalau firman yang diberitakan itu sia-sia, tidak mengubahkan hidup, bahkan jemaat tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah disampaikan, itu rasanya berat gitu. Makanya Rasul Paulus bilang, aku ingin supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu ada sebuah ajaran sesat yang sedang viral di kalangan jemaat di Kolose dan juga di Laodikia pada zaman itu. Makanya Rasul Paulus bilang, ingat aku ini sudah dengan bersusah-susah berjuang untuk kamu. Supaya apa, saudara? Rasul Paulus bilang, ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Satu tujuan dari Rasul Paulus berkata, aku ini berjuang dengan berat. Supaya apa? Satu kerinduanku, supaya hati jemaat itu terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mereka mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus.
Pada zaman itu ya ada orang-orang yang sengaja menyebarkan aliran sesat. Sekarang ini banyak ajaran sesat. Saudara hati-hati kalau saudara diundang di grup-grup Facebook, ya di WA grup, ada pengajaran-pengajaran palsu yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan, bahwa Yesus itu sebenarnya dia akan datang lagi dengan dia dilahirkan kembali sebagai manusia. Ada pengajaran yang palsu juga yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah perempuan. Ya, jadi hati-hati, saudara boleh melihat, belajar firman, tapi saudara harus punya kepekaan ya, bahwa sekarang itu banyak mereka masuk lewat live streaming di Facebook, di YouTube. Ya, begitu saudara rasa aneh, cepat-cepat keluar saudara, karena ada juga ajaran-ajaran sesat ini yang memakai kuasa kegelapan sehingga mengikat orang gak bisa keluar. Ya, ini terjadi di jemaat Kolose dan di Laodikia pada zaman itu. Makanya Rasul Paulus berkata, aku terus berjuang. Yang penting kamu itu bertumbuh, bersatu dalam Kristus, memperoleh kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus Yesus. Jangan mau digoyah. Dasar iman kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah lain itu saudara jangan mau ya. Ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus Yesus ada harta hikmat pengetahuan. Bukan di dalam yang lain. Jangan mendengarkan ajaran-ajaran yang lain ya. Ini terjadi di jemaat Kolose dan juga di Laodikia. Makanya Rasul Paulus bilang, ingat hanya di dalam Kristus ya tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Ya, dan ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jangan saudara mau disesatkan dengan kata-kata yang indah, tetapi ternyata menjerumuskan dan menyesatkan. Ayat yang kelima Rasul Paulus bilang, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi sekalipun Rasul Paulus sebagai gembala mereka tidak bersama-sama dengan mereka, namun dia berkata dia tetap berdoa di dalam roh agar jemaat itu dia tertib hidup, ya imannya teguh di dalam Kristus, mereka bertumbuh memiliki pengetahuan yang benar. Karena itu saudara, saya mengucap syukur kalau banyak kesaksian yang saya dengar. Terima kasih Ibu Debbie, setelah saya mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu, saya mengenal Tuhan, saya bertumbuh. Itulah kerinduan saya. Jangan sampai saudara tersesat ya, karena kami bekerja di ladang Tuhan, sekalipun lelah, sekalipun capek, tapi kami bersuka cita. Kenapa? Karena ada penghiburan. Jemaat itu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, biarlah kita semua semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, karena hanya dalam Kristus ada pengetahuan, ada hikmat, kekayaan, dan semua yang baik. Karena itu saudara, ya mari kita terus bertumbuh ya di dalam Kristus. Jangan hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadilah Kristen yang bertumbuh, bahkan engkau bisa membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berfungsi selama masih diberikan waktu di hari-hari terakhir ini. Kita juga bisa memenangkan jiwa, karena semua kita terpanggil untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Ya, makanya saya juga punya kerinduan untuk membuka sekolah misi saudara, agar ada hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah, anak-anak muda bisa masuk ke sekolah misi dan mereka akan pergi untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ya, kita semua bawa dalam doa untuk kerinduan ini. Saya mau terus bekerja sebelum Tuhan datang kali kedua, biar kita semua punya satu tujuan, memenangkan jiwa-jiwa. Karena kita sudah dipenuhi dengan pengetahuan, hikmat, akal budi dari Tuhan, kita mengenal rahasia Allah dalam Kristus, maka kita juga harus pergi untuk membawa itu kepada orang lain. Saya berdoa semua saudara bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa, dan kita semua boleh dipakai Tuhan semakin hari semakin giat. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki pengetahuan yang benar dalam Kristus, agar kami tidak tersesat dan tidak disesatkan.
tapi sebaliknya Tuhan memperlengkapi hidup kami semua, dan kami boleh menjadi alat Tuhan, dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Ini hidup kami persembahkan bagimu ya Bapa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami tahu kami dipanggil agar kami menjadi dewasa di dalam iman. Tuhan, bawa kami bertumbuh di dalam Engkau. Bukakan setiap rahasia-rahasia Allah. Kuatkan iman kami Tuhan, tambahkan pengetahuan kami, agar hidup kami juga boleh dipakai untuk memenangkan orang lain. Biarlah hamba berdoa, lindungi umat-Mu, untuk mereka tidak disesatkan Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala roh-roh penyesat yang coba mengganggu umat Tuhan. Lindungi mereka dari serigala-serigala jahat. Hamba berdoa, biarlah buah pelayanan ini Tuhan boleh dipersembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Pakai seluruh jemaat mesbah doa, mesbah syukur untuk bertumbuh dalam Engkau, dan hidup mereka juga memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling mereka, karena kami semua terpanggil untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersuka cita setiap jerih lelah yang hamba taburkan tidak sia-sia, karena umat-Mu bertumbuh, mereka hidupnya diubahkan. Itu adalah sukacita yang besar. Diberkati dalam usaha pekerjaan, semua yang Kau titipkan di tangan kami Tuhan, Engkau buat itu berhasil. Berkati Tuhan setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Hari ini kami percaya menjadi hari sukacita dan damai sejahtera. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.